Polemik kasus kekerasan seksual yang dilakukan Fadel Bajideh terhadap Laura Mirzani kini semakin panas untuk dikupas. Kesaksian mata menjadi kekuatan Nikita Mirzani dalam memenangkan keadilan sang anak. Lantas, seperti apa akhir dari drama panjang yang tengah bergulir saat ini? Pemirsa, kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air, hanya di Next Update. Pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, pengacara Nikita Mirzani, yakni Fahmi Bahmid kembali sambangi Polres Metro Jakarta Selatan, guna memperkuat bukti-bukti terkait permasalahan yang menimpa anak kliennya itu. Maharani Anissa menjadi saksi yang terlibat langsung dalam drama hubungan Laura dan Fadel. Ia menjadi salah satu dari 10 saksi yang diperiksa oleh pihak penyidik. Tadi adalah pemeriksaan saksi, jadi ini bukan penambahan ya, biar tidak salah paham, bukan penambahan saksi, tapi ini adalah saksi yang memang dari awal sudah pernah diperiksa. Jadi kalau saksi dalam proses penyelidikan dulu pernah diperiksa, itu namanya berita acara interogasi, BAI istilahnya dari penyidik ya. Tadi dia diperiksa dalam proses penyidikan sekitar 20 pertanyaan. Saksinya inisialnya A. Ya, dia yang tahu, dia yang berkomunikasi, dia yang menemani, tapi dalam space waktu kejadian di bulan Maret sampai bulan Mei. Maret, April, Mei, setelah itu dia tidak bertempat tinggal di apartemen. Jadi saksi tadi hanya menceritakan kejadian di apartemen yang pertama. Kejadian di bulan Maret, April, dan terakhir di bulan Mei minggu pertama. Itu saja yang diceritakan. Tapi setelah saya membaca berita acaranya, kan saya yang mendampingi tadi, ya semuanya udah terungkap bagaimana satu persatu diceritakan oleh saksi, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena dia ingin memberikan keadilan buat Laura. Saya datang Bang supaya ada keadilan buat Laura karena saya yang tahu bagaimana apa yang menimpa Laura, karena saya yang kadang ditelepon jam 12 malam, kadang saya ditelepon jam 1 malam, hanya diajak ngobrol dan dia nangis. Banyaklah, saya nggak perlu ceritain, mohon maaf karena itu nanti masuk dalam pemeriksaan. Yang jelas saya tegaskan tidak ada penambahan saksi, tapi adalah saksi yang pada saat penyelidikan itu dimintai keterangan dirubah dalam proses sebagai saksi, jadi berita acara pemeriksaan saksi seperti itu. Berarti saksi sudah cukup ya Bang? Saksi sudah cukup ya? Kalau saksi dari pihak Nikita yang mengajukan lebih dari cukup. Tapi kita tidak tahu kalau tiba-tiba seperti kejadian kemarin pada saat Nikita ada berangkat umroh, saya ada di Citos, tiba-tiba ada orang memaksa untuk ketemu saya. Dia malam-malam sekitar jam 7 habis maghrib maksa harus ketemu dengan saya. Saya bilang saya lagi ada di Citos, lagi nyantai begini. Maksa ketemu, setelah ketemu dia menceritakan sesuatu. Nah, hal-hal yang begini ini kan saya tidak bisa memprediksi. Artinya di saat ada orang yang ingin memberikan keadilan, yang ingin menyampaikan adanya sebuah kebenaran, sebuah peristiwa, saya tidak bisa melarang. Jadi seperti kejadian yang terjadi pada saat Niki ada umroh, saya ketemu dia dan Nikinya udah pulang, saya bawa saksinya seperti itu. Sama dengan saksi ini. Saksi ini pun saya anggap ada sebuah hal yang dia ketahui luar biasa. Jadi tidak semua saksi yang berhubungan secara langsung, tapi ini yang berhubungan, berkomunikasi, bahkan dia naik di apartemen, dia bisa menceritakan secara terperinci dalam proses pemeriksaan. Total saksi sendiri dari Nikita udah berapa Bang? Kalau Nikita udah 10 saksinya ya, tapi saya dari saksi pihak
penyidik ada penambahan karena penyidik punya hak untuk memanggil siapa saja yang terkait. Jadi secara hukum seperti itu. Jadi misalnya dia memanggil saksi, dari pihak yang dilaporkan pun kalau mengajukan saksi pasti akan diperiksa karena itu aturannya dan prosesnya sudah boleh. Jadi kalau kemarin penyelidikan tidak mungkin diajukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap orang yang dilaporkan. Tapi kalau sekarang proses penyidikan, misalnya dia ingin diperiksa A, B, C atau mungkin ahli, itu pasti akan dilakukan pemeriksaan karena itu bagian hak yang harus diberikan kepada orang yang dilapor. Apa pada saat si saksi kan ketemu kali ini juga ya Bang ya? Jadi cerita kasih Bang seperti apa respon anak-anak dengan semua hal itu gimana Bang? Anda pernah melihat di kita pada saat setelah Anda di situ, dia ada kalimat yang luar biasa saat itu. Kalau seingat saya ya, kalau seandainya bukan hukum, apa saya lupa lah ya. Anda masih ingat kalimat itu? Disitulah dia pernah bertemu dengan saksi. Oke, jadi Nikita itu saya beritahu semua proses ini Nikita tahu. Saya pun selalu memberitahukan, termasuk kedatangan saya tadi pagi. Tiba-tiba yang awalnya itu mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf. Memang jadwal awalnya dia minta itu siang. Tiba-tiba dia bilang, Bang, saya ada keperluan mendadak sama ibu. Saya diminta ibu untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Mohon jika jam 10. Akhirnya saya langsung ke Polres. Jadi ingat ucapan itu yang bikin Kaki puncak marah. Ya, kalau saya bilang Nikita itu tahu semua dari peristiwa dari saksi dan saksi, bahkan hasil visum pun dia tahu. Tapi tidak semua secara keseluruhan saya beritahu. Hanya saya beritahu ini ada saksi menjelaskan ini. Nah, tapi ada saksi di mana Niki itu sempat berkomunikasi. Ada 3 orang saksi yang bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Nikita. Di situ Nikita meledak. Ya. Yang lain itu berkomunikasi via telepon dan beda ceritanya. Jadi ada beberapa saksi yang luar biasa. Iya, seorang ibu Nikita, Anda kan tahu bagaimana dia. Saya tidak bisa mencoba untuk menjangkau terlalu dalam urusan yang begitu. Biar saya fokus kepada persoalan hukumnya, doain saja segera, karena memang perkara ini juga memerlukan pendapat ahli menurut KUHAP. Jadi semua alat bukti menurut KUHAP itu harus dilakukan proses pemeriksaan. Jadi saksi juga harus ada diperiksa, alat bukti tertulis harus ada, petunjuk harus ada petunjuknya. Artinya petunjuknya itu dari rangkaian peristiwa itu ada petunjuk, ada pendapat ahli, baru setelah itu orang yang dilaporkan. Semua ini harus terpenuhi dan itu dilakukan oleh penyidik karena penyidik melakukannya secara profesional, sudah sesuai dengan peraturan Kapolri, sesuai dengan KUHAP. Tidak ada yang dilanggar karena memang berjalan dari proses yang sebenarnya. Jadi sebagai contoh adalah saksi ini dipanggil, harusnya dia datang pada hari Senin kalau tidak salah seingat saya, tapi karena dia ada sesuatu, dia minta waktu kepada saya, dia bisa waktu hari ini, dan hari ini saya bawa untuk hadir. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi mengungkapkan bahwa selama proses pemeriksaan digelar kemarin, 20 pertanyaan telah dilayangkan sebagai pendalaman bukti konkret terkait kasus yang menyeret nama Laura dan Fadel Bajideh. Bukan suatu hal mudah untuk mendalami kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh Laura Mirzani. Proses hukum pun terus bergulir hingga saat ini. Berdasarkan informasi, AKP Nurmadewi mengungkapkan bahwa pemeriksaan saksi berlanjut pada hari ini, tepatnya hari Senin terhadap dokter yang menangani Laura dalam pemeriksaan ultrasonigrafi atau USG. Lantas bagaimana dengan Fadel Bajideh? Apakah dirinya akan segera mendapat surat panggilan kembali? Saksi ya, inisial A ya. Masih berlangsung, perempuan sudah selesai. Tadi ada 2 jam ya, lebih kurang 2 jam, kemudian 20 pertanyaan yang diajukan. Dijawab, kemudian dijawab dengan baik. Mungkin bisa cerita terkait apa setelah pemeriksaan tadi? Terkait apa aja? Kalau tadi yang jelas ya mengetahui, melihat, mendengar itu pasti seputar itu yang ditanyakan. Oke,
Bu, jadi kan statusnya sudah naik penyidik, kemudian menemukan bukti-bukti saksi makin dipertegas ya. Untuk si FA sendiri, ada kelanjutan pemanggilan lagi kah? Mungkin dari kemarin-kemarin sempat tertunda gitu. Ya, jadi dari semua yang diklarifikasi atau dari penyelidikan itu kita mintain keterangan. Ya, yang jelas pasti kita mintain keterangan kembali, kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Itu. Jadi kita dari misal korban, kemudian pelapor, lanjut yang diduga melakukan, pasti kita panggil kembali untuk dimintain keterangan, dituangkan di dalam BAP atau berita acara pemeriksaan. Sudah menemukan jadwal kan? Kalau jadwal, hari tanggal masih di penyidik. Jika memang sudah dilayangkan, pasti kita upload. Berarti upaya si FA ini untuk kayak merasa protes, merasa ada kejanggalan itu sampai melakukan propam itu tanggapan dari pihak Polres Jakarta Selatan gimana? Ya, kalau itu silahkan saja, ya sah-sah saja, ya karena memang kalau dari penyidik itu melakukan sesuai dengan SOP. Dari mulai penyelidikan kita memanggil dengan klarifikasi, kemudian juga kita melakukan dari penyelidikan menjadi penyidikan itu pasti ada tahap-tahapan. Prosedur ya, sesuai prosedur lah ya. Ya, sesuai dengan prosedur SOP kita jalani. Ya itu. Bu, mungkin nggak sih kalau mereka minta dikonfrontir dengan si LM itu ada chance-nya, Bu? Ya kalau itu wewenang dari penyidik. Itu wewenang dari penyidik. Tapi secara prosedural ada nggak? Ya jika memang itu lebih baik atau memang dipandang perlu oleh dari penyidik itu dilakukan. Ya, jadi kalau dari tahap penyelidikan, ya dari tahap penyelidikan itu menjadi penyidikan itu kita memanggil kembali. Gitu, jadi memanggil kembali, kemudian kita minta keterangan itu dituangkan jadi berita acara pemeriksaan. Gitu ya. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini dan terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexira Entertainment.